Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Bertemu dengan saya Rahman Saleh, salah satu pengurus DPP PKS bidang wilayah dakwah Sulawesi. Karena sekarang penyelenggara pemilu sedang mengalami dua masalah kontroversial, setidaknya kita catat agar pendapat partai tidak subjektif. Saya mencoba untuk melakukan silaturahim kepada akademisi, karena akademisi biasanya pendapatnya netral, kemudian beliau juga tokoh dari Sulawesi juga. Saya perkenalkan pada malam hari ini Dr. Mulyadi. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Beliau adalah pengajar di Sekolah Kajian Strategi dan Global Universitas Indonesia, doktor dalam bidang ilmu politik, juga political scientist yang mengamati serta pernah menjadi praktisi juga sebagai penyelenggara kali di penyelenggara pemilu. Makanya kita mau minta pendapat beliau tentang dua polemik yang sedang ramai di masyarakat, agar partai juga memiliki sikap netral atau proporsional dalam menyikapi dua masalah ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Rahman. Ya, saya ini lagi ada dua permasalahan yang sedang berkembang di publik. Tentunya Pak Mul juga mengamati. Yang pertama tentang kertas suara yang diproduksi oleh KPU itu dalam bentuk kardus. Di online sudah ada dua pemberitaan, kardusnya terendam banjir, rusak. Bagaimana pendapat Pak Mul ini tentang hal tersebut? Yang kedua, kita mengamati tentang penambahan DPT. Nah, apakah penambahan DPT ini sesuatu hal yang wajar atau memang ada hal-hal yang ganjil kalau dalam perspektif Pak Mul sebagai pengamat dalam bidang ilmu politik? Saya mohon pencerahannya malam hari ini. Ya, Pak Rahman, terima kasih sudah berkunjung di tempat saya yang amat sederhana ini. Ya, tentu sebagai melihat saya sebagai political scientist, ya, sebagai dosen, dan tentu sebenarnya sangat berharap pandangan-pandangan saya atau pendapat-pendapat saya itu bisa menjadi dasar pertimbangan untuk melihat persoalan itu secara jernih, untuk melihat masalah itu secara bijak, kemudian mengambil solusi-solusi yang tepat. Saya kira itu harapannya. Dan yang terpenting bahwa tujuannya bertamu di rumah saya tentu sebenarnya dalam rangka pendidikan politik, untuk pencerahan politik kepada seluruh masyarakat kita. Yang pertama yang saya respon terhadap polemik yang berkembang tentang kebijakan KPU pengadaan kotak suara yang berbahan kardus, ya. Sebenarnya di dalam PKPU nomor 15 2018 itu ada ditegaskan di situ, kalau tidak salah pasal 7A dan B, ya. Nah, inilah salah satu memang persoalan. Saya kira memang saya pikir di partai sendiri, ya, itu tidak semuanya itu ikut di dalam proses pembahasan PKPU, ya, karena apalagi memang kan proses pembuatan PKPU itu ya hanya mitranya saja. KPU hanya bermitra dengan komisi yang membidangi itu, kalau tidak salah Komisi 2 kan. Jadi ya tentu hanya dialognya sebatas itu, meskipun semua partai ada di dalamnya. Tapi itu tentu berbeda kalau misalnya prosesnya itu membahasanya kayak undang-undang, ya pasti lebih ramai lagi kan. Nah, itu satu. Memang kenapa ribut? Sebenarnya ini karena sebelumnya pernah ribut. Pernah ribut ini. Orang cuma melupakan saja. Orang penuh melupakan saja. Jadi ributnya itu sebenarnya pada pileg, ya, 2014. Coba dilacak jejak digitalnya KPU itu, ya. Itu ada di dalamnya, itu ada menegaskan bahwa pemilu 2014 tidak lagi menggunakan kotak suara. Padahal itu diambil sebenarnya dulu hanya kebijakan untuk menalangi, untuk mengganti, jadi sifatnya darurat.
Bukan kayak sekarang seolah-olah itu permanen, kemudian mau mengganti secara keseluruhan tuh. Ya, jadi itu yang ditangkap. Kalau dulu masyarakat memang menerimanya karena itu dianggap ini kan kekurangan. Iya kan? Maksudnya stok yang ada kurang, jadi hanya menjadi pelengkap daripada kotak suara aluminium saja. Dan itu setelah dilakukan itu protes kiri kanan. Dan kemudian KPU berjanji pada pemilu 2014 kotak suara itu tidak dipakai, kotak kardus itu. Jadi itu pernah ribut sebenarnya itu. Hanya orang tidak mencermati saja, tidak mengikuti saja. Coba periksa itu di digital itu. Anggota KPU mengatakan kok kami tidak bisa. Dan saya waktu itu di Bawaslu, saya ikut juga di dalamnya. Jadi pembahasan kita adalah bukan pada uji kekuatan kardus itu. Itu pada trust publik, terhadap kepercayaan. Jadi ini menyangkut teori security fisik sebenarnya itu. Menyangkut teori manajemen security fisik. Fisiknya saja itu tidak meyakinkan tuh bahwa isinya itu bisa dijamin. Kardusnya bisa tahan, bisa diinjak, bisa mungkin ada rancangan bangun ya untuk menguji kekuatan kardus itu. Mungkin bisa dinaiki beberapa orang, diinjak mobil truk dan tahan. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sudah ada di dalam pikiran publik bahwa kotak kardus itu mudah dirusak, mudah diakal-akali. Kemudian, pokoknya lah, publik itu sudah mencurigai. Kalau sudah sampai kecurigaan, ngapain kita lanjut? Sebenarnya di situ masalahnya, tuh kan? Itu. Nah, jadi pada prinsipnya, pertama itu, PKPU itu, saya kira tidak banyak orang yang tahu. Ya, hanya banyak orang betul yang pemerhati pemilu yang tahu isi PKPU nomor 15 2018 itu pasal 7 ayat 2 ayat 1 dan 2 tentang itu. Dan ingat, kalau dari segi biaya ini pemborosan. Karena pasal 2 ayat 7 pasal 2 mengatakan sekali pakai. Artinya tahan dipakai satu kali, selebihnya itu diasumsikan tidak tahan. Kenapa? Karena pada pemilu berikutnya diganti. Itu sebenarnya tuh kalau melihat isi pasal 2 itu ayat 2 pasal 7 ayat 2 itu PKPU 15 tahun 2018. Jadi diskusi kita jangan diarahkan pada uji kekuatan itu, pada kepercayaan publik. Nah, situasi sekarang memang publik tidak bisa disalahkan. Ya. Sekarang coba bayang, Bawaslu aja minta dibubarin tuh. Masyarakat sudah minta itu. Sudah ada sejumlah intelektual meminta supaya Bawaslu dibubarkan. Kenapa Bawaslu mau dibubarkan? Karena ide awal pembentukannya untuk mengontrol seluruh kekuatan-kekuatan politik non-demokratis seperti polisi, intelijen, militer, ASN, seperti bandar politik, cukon, bandi politik, itu tidak mampu diawasi oleh Bawaslu. Padahal itu tujuannya. Masyarakat hanya melihat Bawaslu hanya sibuk ngurusi persidangan yang juga lolos, ya kan? Karena dianggap itu bukan kewenangannya, ya kan? Ya pokoknya masyarakat tidak percaya karena itu bukan intinya. Karena marahnya itu sehingga masyarakat membubarkan Bawaslu. Padahal Bawaslu itu ada, dibuat karena masyarakat tidak percaya terhadap KPU sebelumnya. Kan KPU itu kan lama sekali, selama rezim Orde Baru berada di bawah kooptasi Kementerian Dalam Negeri. Sampai sekarang pun itu, coba lihat DPT-nya itu, bermasalah terus. KPU 2004, ya, itu membenahi dua hal. Itu, pertama itu DPT. DPT itu data dari Kementerian Dalam Negeri itu dianggap data biasa saja. Itu untuk membangun data, membuat data yang lebih bagus. Maka dikumpulkan data dari BPS, dari kependudukan, ya, BKKBN, itu kemudian merancang satu DPT yang bagus. Itu KPU 2004 sudah memulai. Sama dengan kotak suara. Kotak suara sudah tuh. Jadi jangan anggap bahwa
Tidak ada. KPU 2004 sudah mendiskusikan masalah kotak suara berbahan plastik, berbahan kardus, sudah melakukan studi banding. Kalau memang itu bagus di awal, pasti itu yang dilakukan. Karena ada, semua pertimbangan ada. Pertimbangan biaya, berkali-kali pakainya itu tadi. Kemudian sumber daya kita ada. So, kalau hal-hal lain bisa saja kita impor kan. Nah, sementara kan kalau aluminium kan kita banyak aluminium kita kan, jadi itu juga difungsikan. Yang kedua, itu menghentikan proyek 5 tahunan dari kayu, iya kan, ya, yang hasilnya sebenarnya itu kan untuk membantu lingkungan. Waktu itu saya juga ikut KPU 2004 karena saya relatif dekat dengan ketua KPU Profesor Nasaruddin Samsudin dan Bu Husnul. Ya, berdialog tentang bagaimana menyelamatkan lingkungan, ya kan? Sebab kalau KPU terus-terus membuat kotak suara dari kayu, itu membantu illegal logging. Coba lihat hasilnya waktu itu kan banyak pabrik menjadi besi tua. Pemenang semua perusahaan kertas, coba semua perusahaan kertas ya yang berbahan bubuk dari kayu itu tidak menang. Tidak menang, artinya yang punya akses masuk ke perusahaan lingkungan. Itu pertimbangannya itu. Jadi banyak aspek sebenarnya itu dipertimbangkan itu. Terutama berkali-kalinya itu kan. Dan yang terpenting, pada waktu itu publik tidak ada yang persoalkan. Ini partai tidak ada silang pendapat itu kan. Jadi ini memang situasinya menjadi lain. DPT belum selesai, orang gila orang disabilitas ya, yang penyakit mental ya, yang tidak. Ini coba bayangin itu. Asumsinya semua orang dianggap sehat. Ya, didaftar semua. Jadi orang gila itu jadi disabilitas itu penyakit mental, orang menderita penyakit mental, yang menderita jiwa. Itu kalau tidak ada surat dokternya, itu diasumsikan dia sehat. Diasumsikan sehat. Anda bisa bayangkan kalau di kampung-kampung itu. Iya kan? Dan itu maksud saya gini loh. Ini tuh persoalan yang belum selesai. Karena itu dicurigai juga. Jadi maksud saya jangan mengambil kebijakan yang membuat bisa dicurigai. Kan lalu-lalu kan sudah. Iya kan? Tanpa pun itu, kalau pemilihnya dengan membawa surat sehat, pasti juga KPU sudah itu. Tapi kalau diasumsikan bahwa semua orang yang bersakit mental, yang berpenyakit jiwa, ya selama tidak ada bukti dari dokter, maka didaftar semua. Dan lucunya, untuk mengeluarkan mereka dari DPT, itu harus butuh bukti surat. Ya itu tadi surat dari dokter. Jadi orang terlanjur masuk, orang yang susah dikasih keluar. Jadi memang ini ada polemik. Ya, ada polemik. Sebelumnya juga ada melanggar undang-undang juga. Undang-undang mengatakan mantan napi yang mantan narapidana korupsi ya juga dilanggar oleh KPU. Padahal undang-undang mengatakan boleh. Kan mereka sudah mengalami pembinaan. Kan kita kan menggunakan bukan istilah penjara, tapi integrasi sosial. Iya. Jadi orang yang sudah keluar dari narapidana penjara diasumsikan sudah lulus, sudah waras, sudah pembinaan gitu kan. Jadi sudah diterima di masyarakat. Itulah gunanya. Kok dihukum lagi? Kira-kira gitu. Jadi ya KPU membenarkan pendapat-pendapat itu. Ya kan? Jadi ngikuti undang-undang dilanggar. Ya kan? Dia tidak judicial review. Dia langsung membuat aturan, baru dia bilang kalau Anda menentang, lawan ke Mahkamah Agung. Kan jadi maksud saya KPU itu tidak menjadi teman akrabnya masyarakat, teman akrabnya rakyat.
Itu seolah-olah dia hadir untuk menentang pendapat masyarakat, untuk menentang aspirasi yang ada. Ya kalau itu apa bedanya dengan rezim Orde Baru? Iya kan? Itu pandangan saya. Jadi saya melihatnya ya janganlah kita masuk ke wilayah-wilayah yang kontroversi, yang diperdebatkan. Sebab bagaimanapun kalau masyarakat sudah tidak percaya, itu ya, peserta pemilu tidak percaya. Sekarang mungkin masih diam-diam. Besok kalau sudah terjadi kasusnya, apa yang terjadi? Pada ribut semua. Dan mengatakan, kenapa tidak ribut? Ya sudah ribut kok orang. Sebelum 2014 sudah ribut. Sebelum Pilpres sudah ribut. Cuma tidak ada tuh. Jangan terlalu cepat lupa lah. Itu kan. Jangan cepat terlalu lupa. Padahal itu sudah pernah diributkan itu. Bawaslu sudah pernah berikan rekomendasi agar melanjutkan, menambah dengan berikutnya. Itu aluminium. Iya kan? Saya kira itu Pak Rahman. Saya kira ada 4 poin yang perlu digarisbawahi ya Pak mengenai kotak suara ini. Yang pertama itu public distrust ya, ketidakpercayaan publik kalau kardus ini dilanjutkan gitu. Artinya proses pemilunya di hari H itu pasti banyak yang mencurigai ada kecacatan. Lah itu saja, aluminium saja banyak yang curigai itu, aluminium saja. Aluminium saja banyak yang mencurigai, apalagi ke kardus, ya kan? Di kepalanya kardus itu seperti masyarakat. Nah, kalau sudah seperti itu, enggak usah lah bagi saya itu. Itu hanya di kepala masyarakat atau forecastingnya atau ramalannya memang nanti mungkin bisa terjadi kecurangan? Lah pada gitu, pileg 2014 ada kasusnya kok. Ada kasusnya dibobol, dirusak. Nah ini kan katanya tahan banjir. Lo baru terendam banjir sudah rusak. Itu baru air, belum orang yang rusak itu kan. Baru air sudah merusak itu. Ya kalau bukti kan sudah ada ribuan itu. Apalagi mau mengatakan itu. Jadi maksud saya bagaimana meyakinkan masyarakat ini loh. Kedua berarti pemborosan anggaran negara ya, karena dia sekali pakai, artinya setiap kali pemilu maka akan buka lelang lagi, kemudian anggaran negara keluar lagi. Beda dengan aluminium mungkin bisa dipakai berulang-ulang gitu. Tinggal kalau ada kerusakan tinggal diperbaiki gitu. Iya, saya kira itu adalah pemborosan dana APBN ya berarti ya, mengarahnya. Itu kotak suaranya KPU, kotak suara dipakai kok anak OSIS, dipakai RT di kampung, dipakai pemilihan RW, dipakai kelurahan dipinjam. Dipakai berulang-ulang. Berarti jelas utilitasnya atau kegunaannya secara komparatif bagus aluminium ya? Ikan kita sudah artinya gini, akal sehat dan uji coba sudah melakukan itu. Kenapa sebenarnya masyarakat itu? Karena salah satunya kan perbandingan. Saya kira perbandingan, jangan ditutup-tutupi ini. Jangan kita membuat argumen-argumen yang justru berkepanjangan. Ya kalau mau membuat, tadi saya bilang dari awal, sekalipun kardus itu diuji coba, ya diuji coba, ini diperlihatkan kepada masyarakat bahwa aluminium ini sama tahannya. Kalau masyarakat percaya aluminium, kenapa tidak pakai aluminium? Kenapa mau tinggalkan? Kenapa memaksakan ini? Sementara masyarakat lebih percaya ini. Peserta pemilu, ya pemilih sendiri pasti percaya ini. Sekarang belum selesai sudah bertebaran ejek-ejekan itu. Sudah di KPU dibully itu kan. Sudah itu caranya masyarakat sekarang membahasakan itu, ketidakpuasan itu. Jadi jangan dipahami bahwa nanti kalau orang turun ke demo itu baru orang. Sekarang enggak mau lagi orang turun banyak demo karena sudah ada WA semua kan. Yang ketiga berarti kotak kardus punya implikasi dia tidak green friendly atau ramah dengan lingkungan, karena ya kardus pasti diproduksi dari pepohonan, sehingga memicu tadi illegal logging. Nah ini sangat jauh dengan sekali lagi komparatif komisioner KPU tahun 2014 yang lebih memilih aluminium, sehingga dia bisa digunakan berkali-kali. Kita juga punya cadangan sumber daya alam sehingga kita masih bisa menggunakan produk lokal. Nah, menurut Pak Mul gimana nih? Apakah ini ya dari semua permasalahan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh komisioner sekarang ini permasalahan struktural seleksi komisioner, atau memang komisioner ini tidak
ada tekanan-tekanan gitu untuk melakukan ini, baik dari entitas bisnis, entitas politik dan lain sebagainya. Saya kira itu terlalu jauh anunya ke arah sana. Masyarakat tidak terlalu ke sana tuh kan. Tapi pada prinsipnya salah satu kan pertimbangannya itu kenapa pilih aluminium kan karena ramah lingkungan. Awalnya itu kan. Jadi kalau kembali nah itu bisa lagi nah. Justru saya bilang jangan berikan ruang kepada masyarakat untuk berpikir aneh-aneh. Jangan berpikir, belum tentu. Coba kalau masyarakat menghubung-hubungkan nanti bahwa itu memberi ruang kepada ini kan kepada pebisnis, kepada tambah panjang masalahnya. Iya kan? Apalagi kalau sudah ada pemikiran mengkait-kaitkan bahwa anggota KPU itu terpilih karena ada bisnis ini. Oh, lebih parah lagi, panjang lagi masalahnya. Jadi jangan sampai ke arah sana. Tutup aja ini. Iya kan? Dengan cara itu tadi sudah lihat reaksi masyarakat sekarang seperti apa. Politisi kita sudah banyak yang kontroversi, sudah banyak yang ini kan. Ya sudah, jangan dilanjutkan. Saya kira hanya itu solusinya itu. Karena kalau dilanjutkan besok, ada lagi temuan-temuan. Oh, tambah parah, Pak. Saya yakin tambah parah. Karena tidak tertutup kemungkinan banyak temuan-temuan besok yang dilakukan oleh masyarakat, yang dipublikasikan. Memang belum terungkap, tapi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun akan datang, itu terungkap yang aneh-aneh. Apa yang kita lakukan? Ketidakpercayaan. Ya, seandainya itu. Tapi saya kira tidak sampai ke sana. Yang dipertimbangkan sekarang orang adalah perbandingan saja. Bahwa KPU 2004 sudah memutuskan dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya ramah lingkungan. Yang kedua nanti, Pak, ya, kan yang dipikirkan ini sekali pakai. Kardus itu nanti itu bermasalah lagi. Masalahnya gimana? Sesudahnya, sampahnya akan ada nanti perusahaan nanti yang akan membeli. Itu juga apakah melalui proses tender? Iya kan? Kan mau dijual nanti itu, Pak. Surat kabar aja, kertas saja bekas ada. KPU 2004 sudah menjual juga itu ada kan? Dan itu negara harus dikembalikan juga. Nah, jangan sampai itu publik sampai ke sana lagi pikirannya yang aneh-aneh. Artinya apa? Iya, KPU sendiri dong yang bukakan ruang masyarakat berpolemik, ya kan? Oke ya, kita break dulu. Pembicaraan kita makin seru untuk kasus kertas suara kardus. Kita selesaikan di sesi pertama ini. Kita akan lanjut ke sesi kedua dengan pembahasan DPT bermasalah. Ketemu lagi saya sebentar lagi di Silaturahim dengan Pak Mulyadi.